Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang landasan psikologi pendidikan. Bagian 1. Teori psikologi menurut para ahli. A. Teori pengaitan dari Edward L. Thorndike. Menurut penelitiannya, teori belajar atau dikenal dengan teori pengaitan koneksionisme, yang berarti belajar pada manusia ataupun hewan pada dasarnya terjadi pada prinsip yang sama, yaitu peristiwa terbentuknya ikatan asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon yang diberikan atas stimulus tersebut. Lalu Thorndike menyatakan terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini berdasarkan hukum-hukum berikut. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. B. Teori penguatan B.F. Skinner. Dari percobaannya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan, operant conditioning, dan penguatan. Teori-teori psikologi telah banyak membantu membentuk landasan pendidikan di dalamnya anak dapat belajar dengan efektif. 2 bentuk psikologis pendidikan. A. Psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud menurut Nana Shaudi 1989 adalah 1. Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. 2. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok, maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. 3. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu. Dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Dari ketiga pendekatan ini, yang paling sering dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada 2 macam, yaitu bersifat menyeluruh dan bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan. Sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Misalnya seperti Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Psikologi perkembangan menurut Rousseau membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu 1. Masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. 2. Masa anak dari 2 sampai 12 tahun, yang dinyatakan perkembangan baru, seperti hidup manusia primitif. 3. Masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun, ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. 4. Masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah memulai belajar berbudaya. B. Psikologi belajar. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Maka, kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut 2 hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Teori belajar. 1. Teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal disiplin mental. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. 2.
Teori belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. 3. Teori-teori belajar kognisi berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. C. Psikologi sosial. Dalam dunia sosial, untuk mengembangkan semangat belajar pada anak-anak diperlukan motivasi belajar. Menurut Kerlinger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah 1. Minat dan kebutuhan individu. 2. Persepsi kesulitan akan tugas-tugas. 3. Harapan sukses. Kontribusi psikologi pendidikan dalam proses belajar. A. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum memperhatikan keunikan dari setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik-karakteristik individu lainnya. Kurikulum menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang berdasar potensinya, baik itu subjek mater atau metode penyampaiannya. Secara khusus, kurikulum pendidikan di Indonesia sekarang mengembangkan kurikulum yang lebih mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. B. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan terdapat berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran, seperti teori classical conditioning, connectionism, operant conditioning, gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Pemahaman kecerdasan bakat, minat, dan lain-lain melalui pengukuran psikologis mempunyai arti penting untuk pengembangan proses pendidikan individu yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Karena pentingnya pengaruh psikologi dalam dunia pendidikan bagi kalangan pengajar untuk melaksanakan profesinya. Psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Pendidik harus mengetahui perkembangan peserta didik dari tahap perkembangan yang berbeda, dari bayi sampai dewasa. Dari anak sampai dewasa, peserta didik mengalami perubahan karena dididik dan diberi bimbingan melalui interaksi dengan pendidik. Di dalam hal ini, pendidik harus memahami perubahan pada tiap individu, baik perkembangan atau pertumbuhannya. Kesimpulannya adalah, pentingnya bagi tenaga pendidik untuk memahami psikologi tiap individu dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Karena antara psikologi dan pendidikan adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi yaitu menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.